Saya akan menjelaskan serta mempraktekkan tentang kesempatan saat ini privilege dan role pada database Oracle, tentang tujuan pembelajaran kita saat ini pada database Oracle untuk dapat membuat user dan privilege. Tujuan pembelajaran kita saat ini dapat lakukan pengaturan pada role user dan privilege, serta dapat penggunaan, kemudian dapat statement grant pengaturan pada role untuk mengatur serta dapat penggunaan statement grant dan untuk mengatur object privilege. Pada lingkungan dengan banyak user, perlu dipelihara keamanan data user. Untuk pada lingkungan dengan banyak user, perlu dipelihara keamanan dari Oracle Server. Untuk mengakses dan menggunakan mengontrol akses database dengan security dari Oracle Server, terhadap kita bisa objek mengontrol akses yang ada dalam database, kemudian memberikan akses terhadap konfirmasi objek pemberian privilege atau akses dalam data dictionary, konfirmasi serta dapat memberikan privilege untuk akses database. Dalam data dictionary, database security dapat membuat sinonim menjadi dua hal untuk objek database. Yang pertama, sistem security. Database security dapat dikelompokkan menjadi dua hal dan penggunaan database pada level sistem security, semisal meliputi username dan password, dan penggunaan database pada level sistem yang dialokasikan ke username dan password sistem yang diperbolehkan oleh user, alokasikan ke user, dan tipe yang kedua yaitu data diperbolehkan oleh user. Database security meliputi yang kedua yaitu penggunaan database objek dan perlakuan yang bisa diberikan meliputi oleh user terhadap database objek dari database, dan perlakuan yang bisa diberikan oleh user terhadap adalah hak atas sesuatu dari database. Sistem privilege adalah hak akses atas sesuatu database. Sistem privilege adalah hak untuk memanipulasi isi dari data objek. Kemudian objek privilege adalah hak untuk memanipulasi isi dari data objek. Itu semisal tabel, view, sequence adalah kumpulan objek. Itu semisal ada lebih dari 80 lebih privilege yang tersedia. DBA memiliki lebih dari 80 lebih privilege yang tersedia. Yang bisa melakukan pembuatan user baru level privilege tertinggi, menghapus user, bisa melakukan user, pembuatan user baru, kemudian drop user, any table user, menghapus tabel user, ataupun dapat drop membackup tabel, any table itu menghapus tabel, ataupun dapat membackup tabel. Untuk yang pertama yaitu pembuatan user. Sini kita menggunakan perintah create user. Untuk yang pertama yaitu pembuatan user. Coba nomor 1. Sini kita menggunakan user baru dengan nama Scott2. Kita lihat dengan password macan. Buat user baru dengan nama Scott2, user baru dengan password macan. Identify by user, kemudian passwordnya user baru, praktekan, kemudian identify by passwordnya L+, praktekan. Kemudian di sini kita login sebagai sistem L+. Kemudian di sini kita login sebagai sistem. Coba passwordnya ORCL. Scott2. Coba create user. Identified by Scott2 macan. Identified by berbentuk macan. Dan selanjutnya berbentuk. Itu sekali user dibuat maka DBA, dan selanjutnya dapat memberikan sistem privilege. Itu sekali user dibuat spesifik maka terhadap DBA user tersebut dapat memberikan sistem antara lain yang pertama itu terhadap user tersebut. Itu untuk berhubungan antara lain database. Yang pertama itu kemudian ada create table untuk membuat untuk berhubungan dengan tabel dalam skema user. Kemudian ada create sequence untuk membuat sequence tabel dalam skema user. Kemudian ada create sequence untuk membuat sequence untuk membuat prosedur. Create view untuk membuat view. Ini kita ada percobaan kemudian create yaitu memberikan untuk membuat privilege kepada user Scott2. Kita ada percobaan tabel, sequence dan view. Itu memberikan maka privilege kepada user Scott2 untuk membuat tabel, sequence dan view. Kemudian maka kita menggunakan pilih create table untuk dapat membuat tabel, create sequence untuk sequence, create view untuk view. Create table untuk dapat membuat nama user yang diberikan, create sequence untuk sequence, create view untuk view. Praktekan. Itu nama user yang diberikan, itu Scott2. Praktekan. Create table. Create table. Create sequence. Create sequence. Create view. To Scott2. Create view. Grand Success. To Scott2. Selanjutnya yaitu role. Grand Success. Role adalah nama dari sekumpulan
privilege. Selanjutnya itu relasi. Role adalah diberikan pada dari sekumpulan privilege. Role dibuat untuk yang saling berrelasi proses pemberian dan pelepasan privilege. Role dibuat untuk pertama yang dikerjakan sehubungan dengan role pemberian dan pelepasan privilege. Pertama, role dibuat yang dikerjakan sehubungan dengan role, kemudian nama role adalah pertama, kemudian DPA dapat dengan perintah create role, kemudian nama saja yang diberikan kepada role. Kemudian DPA dapat tentukan user mana saja yang boleh apa saja yang diberikan kepada role. Setelah itu baru ditentukan user mana saja yang boleh memiliki role tersebut. Untuk percobaan 3, contoh buat role manager, percobaan 3 create role, kemudian nama role. Untuk percobaan 3, buat role manager, yaitu create role, kemudian nama role. Kita praktekkan manager, role created. Selanjutnya percobaan 4 itu berikan privilege untuk membuat tabel dan view pada role manager. Itu berikan privilege kita membuat untuk membuat tabel dan view pada role manager. Kita membuat tabel, create table, membuat view, create view, membuat tabel, create table, membuat view, create view, manager. Manager. Selanjutnya untuk percobaan 5 itu berikan role manager ke user Blake dan Clark. Namun dikarenakan pada sistem yang awal-awal belum ada user Blake dan Clark, kita membuat terlebih dahulu. Create user Blake identified by B1 user created, kemudian kita membuat untuk Clark identified by C1, baru kita memberikan role manager pada user Blake dan Clark dengan grant manager to Blake dan Clark. Green success. Selanjutnya itu untuk perubahan password. Itu setiap user dapat merubah sendiri passwordnya dengan perintah alter user. Untuk percobaan nomor 6, ubah password dari user Scott 2 menjadi singa. Maka alter user, kemudian nama usernya, identified by, kemudian password yang baru. Nah, praktekkan alter user Scott 2 identified by singa. User altered, kemudian objek privilege dan pembuatannya atau grant privilege. Objek privilege adalah privilege yang sesuai untuk membentuk perlakuan terhadap objek database. Tabel berikut menjelaskan ada tidaknya objek privilege terhadap suatu objek dalam database. Yaitu untuk tabel semuanya ada, yaitu alter, delete, kecuali execute. Ada objek index, insert, reference, select, update. Namun untuk view hanya ada delete, insert, select, dan update. Dan untuk sequence hanya alter dan select. Untuk prosedur hanya execute. Selanjutnya yaitu pembuatan privilege atau grant privilege. Sintaksnya untuk membuat objek privilege yaitu grant, kemudian objek privilege-nya, kemudian dalam kurung kolom, on, kemudian objek, kemudian to bisa diarahkan kepada user, role, atau ke public, kemudian bisa menambahkan dengan klausa with grant option. Itu percobaan nomor 7, berikan objek privilege select pada tabel EMP untuk user Blake dan Clark. Gunakan grant, kemudian select, kemudian on EMP to Blake, kemudian Clark. Kita pakaikan grant, select, kemudian on. Sini kita menunjuk user,
scott.imp agar lebih lengkap. Kemudian itu user tujuan kita Black dan Clark, maka grant success. Kemudian untuk kerja nomor 8, berikan objek privilege update pada kolom di name dan log pada tabel depth untuk membuat user Black dan Clark. Maka grant update, kemudian nama kolomnya di name dan log on tabel depth, kemudian untuk Black dan Clark. Maka grant update di name dan log on scott.depth to Black dan Clark. Grant success. Selanjutnya itu penggunaan with grant option dan public. Dengan menambahkan with grant option pada grant privilege, itu akan membuat user yang diberi objek privilege tersebut dapat memberikan hak yang diberikannya kepada user yang lain. Jadi untuk contoh pada percobaan 9, berikan objek privilege select dan insert pada tabel depth kepada user score 2 dan berikan keyword with grant option agar user score 2 bisa memberikan objek privilege yang serupa pada user yang lain. Maka di sini kita gunakan grant select insert on object depth, kemudian to score 2 dengan klausa with grant option. Nah, perhatikan grant select, kemudian insert on user score, kemudian object depth to score 2 with grant option. Grant success. Jadi seandainya dari user score 2 ingin memberikan privilege-nya kepada user yang lain, bisa dilakukan. Kemudian lanjut, jika pada satu pemberian suatu objek privilege diberikan keyword public, maka akan menyebabkan objek privilege yang didefinisikan diberikan ke semua user yang ada dalam sistem. Contohnya nomor 10 percobaan, yaitu berikan objek privilege select pada tabel depth yang dimiliki oleh Scott kepada semua user yang ada dalam sistem. Maka grant kemudian select on objeknya scott.depth to public. Nah, praktekan grant select on scott.depth to public. Maka grant success. Dengan begini, semua user yang ada dalam sistem dapat mengakses dengan menyelect tabel depth. Selanjutnya itu pemeriksaan privilege. Untuk memeriksa keberadaan dari privilege dapat kita lihat pada data dictionary berikut. Yang pertama, role underscore sys underscore priv, yaitu sistem privilege yang diberikan pada role. Kemudian role underscore tab underscore privilege, itu tabel privilege yang diberikan oleh role. Kemudian user underscore role underscore privilege, role yang diberikan oleh user. User tab priv-made, yaitu objek privilege yang diberikan pada objeknya user. User tab priv-reg, yaitu objek privilege yang diberikan pada user. Kemudian user underscore call underscore priv underscore made, itu objek privilege atas kolom yang dipunyai user. Kemudian user underscore call underscore priv underscore reg, objek privilege yang diberikan pada user pada kolom yang spesifik. Selanjutnya yaitu menghapus objek privilege. Sini untuk menghapus objek privilege,
Sini menggunakan perintah revoke, yaitu apabila pemberian privilege menggunakan klausa with grant option, maka dengan revoke privilege yang diberikan ke user yang lain melalui klausa with grant option juga akan terhapus. Untuk sintaksnya yaitu revoke, kemudian privilege, kemudian on objeknya, kemudian from user atau role atau public, kemudian ada klausa cascade constraint. Untuk coba nomor 11, hapus privilege select dan insert yang diberikan pada user Blake dan Clark pada tabel depth. Maka revoke select insert on depth from Blake dan Clark. Kita praktekkan. Revoke select dan insert on Scott.depth from Blake Clark. Revoke sukses. Selanjutnya itu membuat dan menghapus role. Role adalah hak yang memperbolehkan user melakukan beberapa fungsi dalam sistem. Itu sintaks untuk pembuatannya yaitu grant, kemudian nama role, kemudian to, kemudian nama user, kemudian tambahan with klausa with admin option, yaitu yang jikalau dipakai maka user dapat menggrant role kepada user apapun, user yang lain. Kemudian untuk menghapus role dapat menggunakan perintah revoke, itu sintaksnya revoke kemudian role from kemudian nama user. Macam-macam role yang dikenal oleh Oracle antara lain connect, resource, dan DBA. Role connect, user dengan role jenis connect dapat melakukan berbagai kegiatan terhadap database. Sebagai contoh, kita memberikan role connect pada user bernama Angel. Ini kita praktekkan. Di sini pertama kita membuat user dengan nama Angel dan divide by Angel, dan di sini kita menggunakan grant connect untuk memberikan role connect kepada user Angel. Grant success. Selanjutnya, maka dengan role ini user Angel dapat melakukan select, insert, update, dan delete dari tabel yang dimiliki oleh user lain setelah role di grant. User juga dapat membuat tabel, queue, sequence, cluster, dan sinonim. Selanjutnya yaitu role resource. Role jenis resource, user dapat mengakses lebih dalam lagi ke dalam database Oracle. Selain role yang sama dengan connect, role resource juga diberi hak untuk membuat prosedur, trigger, dan index. Contohnya memberikan role resource kepada user Angel. Memberikan grant resource to Angel. Grant succeed. Selanjutnya role DBA. Untuk jenis role DBA merupakan role tertinggi yang dapat melakukan apa saja ke dalam sistem database. Sebaiknya jumlah user yang diberi role DBA dibatasi jumlahnya untuk mengurangi kerawanan pada sistem database kita. Itu untuk pemberian role kita menggunakan grant, kemudian jenis role yaitu DBA, to user, to Angel. Oke kan? Grant DBA to Angel. Grant success. Selanjutnya, setelah melihat contoh di atas, user Angel telah memiliki role connect, resource, dan DBA. Maka role connect dan resource pada user DBA sudah tidak diperlukan lagi
karena redundant dengan role DBA. Karena posisi role DBA terletak paling tinggi sehingga dapat dihapus dengan revoke. Itu dengan revoke, kemudian nama DBA-nya role DBA, itu revoke connect, kemudian from, kemudian nama user, kemudian penghapusan untuk role resource juga karena sudah memiliki role DBA. Nah, tekan revoke connect from Angel, kemudian revoke resource from Angel. Dengan begini user Angel hanya akan memiliki role DBA, yaitu role dengan tingkatan paling tinggi. Selanjutnya, demikian pembahasan. Sekarang kita mengerjakan latihan soal berikut untuk lebih memahami dari materi privilege dan role ini. Selanjutnya, latihan nomor 1 itu buatlah sebuah tabel dengan nama gaji dengan struktur tabel, terdapat kolom nama dengan tipe varchar 2, size-nya 30, kemudian gaji, number, kemudian umur dengan data type number. Kita buat itu create table dengan nama gaji, kemudian nama varchar 2, saya 30, kemudian untuk gaji kita masukkan gaji, kemudian ke number kita masukkan 7, kemudian umur number 7, tabel created. Kemudian nomor 2 itu buat user dengan nama Kirana dan Karana. Kita membuat 2 user. Create user pertama Kirana yang di-identified by Kira. Kemudian kita membuat user kedua yaitu Karana, identified by Kara. Sudah terbuat 2 user baru yaitu Kirana dan Karana. Untuk nomor 3 berikan role connect grant connect to Kirana. Grant sukses. Kemudian nomor 4 berikan role connect dan resource pada user Karana. Sini kita membuat grant connect to Karana, kemudian grant connect to grant resource to Karana. Grant sukses. Nomor 5 jelaskan apa arti role dan perbedaannya yang diberikan kepada kedua user di atas. Perbedaannya itu apabila untuk role connect dapat melakukan operasi select, insert, update, dan delete pada objek, tabel, view, sequence, cluster, dan sinonim. Sedangkan untuk role resource dapat melakukan semua yang dimiliki oleh role connect, namun ditambah dengan pengaksesan untuk objek, prosedur, trigger, dan index.
Kemudian untuk nomor 6, masukkan data berikut ke dalam tabel gaji, yaitu nama Kirana gaji 850.000 umur 30, kemudian Karana 950.000 umur 30, kemudian Lara 850.000 dengan umur 30. Nah, kita gunakan insert into gaji values, nama Kirana 450 atau 23 850.000 umur 30. Kemudian selanjutnya insert into gaji values Karana dengan gaji 950.000 dengan umur 30. Nah, data yang terakhir dengan nama Lara 850.000 umur 30. Nah, selanjutnya kita lihat select bintang from gaji, maka muncul Kirana, Karana, dan Lara. Selanjutnya nomor 7, itu karena user Kirana hanya diberikan role connect, berikan privilege select pada user Kirana. Maka untuk nomor 7 itu grant, kemudian privilege-nya select on, kan tabel gaji, itu kan Kirana, maka grant success. Selanjutnya nomor 8, berikan role select dan update pada user Karana sehingga dapat mengupdate tabel gaji pada field gaji. Selanjutnya untuk nomor 8, nah, membuat field select dan select untuk field gaji dan update on gaji to user Karana, green success. Selanjutnya untuk nomor 9, masukkan sebagai user Kirana, kemudian update lah tabel gaji. Apa yang terjadi? Nah, kita exit terlebih dahulu, kemudian login sebagai Kirana, skill plus Kirana dengan password Kira. Kemudian kita mengupdate tabel gaji, update tempat gaji, kita set umur sama dengan 40. Maka akan muncul insufficient privilege. Berarti di sini kita tidak mempunyai hak akses untuk mengupdate dari tabel gaji. Dan selanjutnya untuk nomor 10, yaitu masuklah sebagai user Karana, kemudian insertlah data baru pada tabel gaji. Apa yang terjadi? Dan kita exit SQL plus, kita masuk sebagai user Karana, passwordnya Kara, kemudian insert into system.gaji, itu dengan values pertama nama,
harus urut. Namanya Adi, kemudian gaji 10, umurnya 15. Di sini akan muncul error dikarenakan tidak terdapat fungsi untuk hak akses dari insert yang diberikan pada user Karana. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 11, masuklah sebagai user Karana, kemudian update lah data baru pada kolom umur tabel gaji. Apa yang terjadi? Kita praktekkan. Kita update sistem.gaji. Kita set umur sama dengan 20. Di sini terdapat error karena kan tidak dapat mempunyai hak akses juga atau mempunyai privilege update pada tabel gaji. Kemudian lanjut nomor 12, itu masukkan sebagai user Karana, kemudian update lah data baru pada kolom gaji dari tabel gaji. Apa yang terjadi? Sini kita mengupdate yang bernama Karana dengan gaji 1 juta. Update sistem.gaji, set gaji dengan 1 juta, where nama sama dengan Karana. Maka one row update, dan kita select bintang from sistem.gaji, maka akan terganti dari soal. Di sini kita dapat menganalisa bahwa user Karana hanya dapat mempunyai hak akses untuk mengupdate pada kolom gaji pada tabel gaji, dikarenakan pada soal nomor 8 di sini terdapat perintah untuk pemberian role select dan update pada user Karana untuk dapat mengupdate tabel gaji pada file gaji saja, sehingga untuk file yang lain tidak dapat. Kemudian pada Kirana tidak terdapat pemberian hak untuk mengupdate pada tabel gaji, sehingga akan terjadi error. Demikian untuk pembahasan kita saat ini mengenai privilege dan role pada database Oracle. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.